والشان والدرج يا رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di pengajian live streaming yang sudah biasa kita lakukan. Dan alhamdulillah, pada kali ini kita semuanya sudah sampai di pada pertemuan yang ketiga. Dari pertemuan sebelumnya, dan kemarin memang sempat kita liburkan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya memang harus ada urusan di luar, jadi harus kita liburkan dulu. Dan kemarin bilang ada Assalamualaikum, hadir Bi, maaf Bi kemarin tidak hadir. Ya memang kemarin juga saya tidak hadir. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah berniat untuk mengaji, insya Allah juga pahalanya akan tetap mengalir. Walaupun sebenarnya kemarin kita tidak melaksanakan pengajian. Coba sebelumnya sebagaimana biasa saya minta controlling dari teman-teman untuk mendengarkan suara saya jelas atau tidak. Itu biasa saya pertanyakan karena saya tidak pakai sound control ini ya. Jadi saya tidak menggunakan handset. Dan alhamdulillah saya berada di Pondok Pesantren Nurul Iman Al Barkah. Kebetulan ada di belakang, ada di makam ayahanda, sedang melaksanakan hataman Al-Quran beserta dipimpin oleh adik saya. Dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini sebenarnya juga untuk ikut hataman Quran ya. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi pengobat rindu bagi para santri yang memang sudah hampir sebulan lebih, hampir 2 bulan ya, sudah tidak ada di pesantren ini. Banyak diantara wali santri yang rindu pengen kesini. Kemarin ada Bapak Teguh, bukan Bapak Teguh ya, Bapak Ipul ya, Bapak Ipul WA sama saya katanya kangen ke pesantren. Ya silakan saja, insya Allah mudah-mudahan kita aman dari penyakit atau dari virus yang sedang melanda kita. Nah ini saya absen dulu. Yang sudah hadir alhamdulillah, Raihan assalamualaikum, waalaikumsalam. Mandai hadir Bi, Nursari assalamualaikum, hadir Bi, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Gondo dari Palembang nih teman saya ya, Mas Gondo ini. Ratno ini Bapak Ipul ya. Ada Teguh assalamualaikum, hadir Bi, alhamdulillah. Laila Elaskandari hadir Bi, alhamdulillah. Ahmad El Hidayat ya. Sebenarnya saya minta dia di sini dampingi saya, cuman dia belum mandi tadi katanya. Dia belum cuci kaki juga gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai jam 4 ya. Sudah jam 4 nih, sengaja saya pegang HP juga karena di sini saya sebagai controlling suara saya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan semua yang mengikuti program, khususnya program Pondok Pesantren, Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmunya. Saya lihat dari jauh sini ada Laila ya. Alhamdulillah hadir Bi katanya. Assalamualaikum dari siapa? Bentar ya. Gak apa-apa ini sambil saya nyapa. Ada yang nelpon tadi ini. Bang Ahmad tolong Bang Rujuk itu jangan kasih telepon dulu ya, kita lagi ada live ini.
Tiae ya. Saya tunggu aja dari teman-teman yang belum hadir, barangkali masih ada 5 menit lagi nih biar kita mulai nanti pengajiannya. Dan sudah ada 15 orang ya yang hadir. Ada siapa lagi di sini ya? Pokoknya bagi santri khususnya bagi santri, kalau yang umum silakan saja untuk absen, barangkali kalau mau absen alhamdulillah. Untuk santri yang sudah live atau yang sudah mengikuti live kita, langsung saja untuk bilang hadir ya, nanti akan saya sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummati wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada hadis yang ketiga. Mudah-mudahan teman-teman semua, wabil khusus para santri, sudah menulis teks hadisnya, maka bisa langsung kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah. Namanya ini mirip-mirip dengan saya ini. Cuma bedanya kalau beliau adalah sahabat Nabi, periwayat hadis, kalau saya hanya manusia biasa. Tapi namanya sangat mirip ini. An Abi Abdurrahman Abdillah. Nama saya kan Abdurrahman Abdillah bin Umar ibn al-Khattab. Bin Umar ibn al-Khattab. Jadi Abi Abdurrahman Abdillah ini adalah anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Abdurrahman. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, bahwa kebiasaan orang Arab dalam memanggil nama itu biasanya tidak langsung orangnya. Jadi yang disebutkan itu adalah nama anaknya. Kalau dia punya anak namanya Abdurrahman, dia disebutkan dengan nama Abi Abdurrahman. Padahal dia namanya Abdullah. Beliau adalah putra Umar ibn al-Khattab, adik dari istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hafsah. Sayyidina Umar punya anak Hafsah dan Abdullah. Abdullah itu kakaknya Hafsah. Hafsah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Nah, inilah yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa ada semacam kayak ungkapan yang tidak boleh untuk dipakai oleh orang lain, khusus untuk para sahabat Rasulullah. Setelah itu disebutkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada kedua orang tersebut. Yaitu siapa? Abi Abdurrahman Abdullah dan Umar ibn Khattab. Anhuma itu dua orang.
laki-laki dan perempuan. Anhu, satu orang. Kalau umpama bilang radhiyallahu anhu berarti kembalinya kepada satu orang. Anhu untuk satu orang. Kalau anhuma dua orang. Kalau anhum banyak orang, lebih daripada dua, di jamak. Kalau perempuan anhunna, ya, umpama an-nisa, ya, itu nanti domirnya disebutkan anhunna. Makanya kalau pelajaran ilmu nahwu ini pasti paham, atau ilmu tasrif, ya, wa humahum, seperti kemarin itu para santri insyaallah sudah mengerti dan mengetahui tentang pelajaran itu. Dan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada orang-orang yang benar-benar mendapatkan satu penghargaan akhirat. Tentunya diberikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran pun mengakui, seperti sebutan tadi radhiyallahu anhu. Dalam Al-Quran disebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Itulah mereka orang-orang yang dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dengan baik. Qala, berkata Abi Abdurrahman, sami'tu, mendengar saya, atau sami'tu mendengar siapa saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Abi Abdurrahman ini pernah pada suatu ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar Rasulullah pernah berkata. Ini yang dikatakan dengan nama hadis qauli. Karena hadis itu kan ada tiga. Hadis fi'li, hadis qauli, hadis tikrari. Hadis qauli itu berbentuk ucapan. Hadis fi'li itu berbentuk perbuatan. Hadis tikrari itu hadis penetapan orang lain yang berbuat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Itu menjadi sunnah, ya. Nah, kalau ini namanya hadis qauli. Jadi ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh Abi Abdurrahman. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian dihafal oleh para sahabat, lalu diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman karena beliau yang mendengarkan, disampaikan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Bunia. Bunia ini bukan berarti ibu nia, bukan. Bunia ini bahasa Arab. Bunia, dibangun, ya. Dikokohkan, dipondasikan. Ada tiga makna itu. Bunia, dibangun, dikokohkan, dipondasikan. Apa? Al-Islamu, Islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun, dikokohkan atas 5 perkara itu. Sehingga kalau 5 perkara ini tidak berada di dalam diri kita, atau tidak berada di dalam diri seorang muslim yang mengaku dia sebagai Islam, maka Islamnya itu tidak kokoh. Pondasi pun sama, kalau bangunan itu sama, kalau pondasinya itu tidak kokoh, maka dia akan rapuh. Makanya dikatakan Islam itu ada 5 dasar yang menjadi pengkokoh dalam Islam. Itu 5 dasar itu dikatakan dengan rukun Islam. Inilah yang kemarin sebenarnya sudah kita
sama-sama tahu dari mana sebenarnya ilmu itu. Ternyata dari seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril yang datang menyamar menjadi seorang laki-laki yang putih bersih. Tapi Rasulullah kemudian mengukuhkan lagi dengan adanya bunyal islamu ala khamsin. Ada 5 pokok dasar bagi seseorang yang Islamnya pengen kuat, bagi seseorang yang Islamnya pengen kokoh, pengen sempurna. Nah, 5 dasar ini harus ditepati, harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Berarti kebalikannya, kalau ada dia mengaku sebagai muslim tapi ternyata dia tidak melaksanakan 5 pondasi dasar ini, Islamnya itu dikatakan tidak kokoh, gampang goyang, gampang tergoyahkan, gampang tergoda oleh perkara yang lain, sehingga dia menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, minimal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatu bersaksi, meyakini, mengiktikadkan alla ilaha, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin di dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pondasi pertama. Disambung lagi wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan syahadat, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa? 2 kalimat syahadat. Kalimat pertama mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat yang kedua adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ini juga pun harus diketahui sesuai dengan pelajaran ilmu nahwunya, wa anna Muhammadar, jangan Muhammadur, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dibaca Muhammadar? Karena di situ kemasukan amil inna, anna, ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, termasuk daripada kesaksian bahwa seseorang mengaku dia sebagai Islam. Syarat yang pertama adalah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini ngomong-ngomong, di samping saya ini ada ayam jago kate, ya. Dia lagi berbunyi nih. Kira-kira suaranya masuk gak di situ tuh? Berisik gak? Ya. Oke, kita sapa dulu yang baru masuk. Alhamdulillah. Laila El Askandari, alhamdulillah hadir bi, alhamdulillah. Abdul Majid sedang menonton. Salam kepada teman-teman para pecinta kopi, ya. Abdul Majid. Ada Noval Al-Qalbi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir bi, ya. Alhamdulillah. Umur Rusli, assalamualaikum, hadir bi, alhamdulillah. Azkia Hamidah, alhamdulillah hadir. Assalamualaikum Bu, hadir. Mungkin salah nulis kali dia ini. Mestinya dia B, ya. Ya, nggak apa-apa.
Ayub, assalamualaikum hadir bi. Azwaniyah Reza Faron Dilah, assalamualaikum hadir bi. Waalaikumsalam. Anissa FT, assalamualaikum hadir abi. Jundi Rabbani, waduh luar biasa namanya ya. Jundi Rabbani, namanya ini apa nama asli atau nama ditambahin ini Jundi nih? Jundi Rabbani, Rabbani itu kan kalau setahu saya merek jilbab itu. Jadi nama kamu ya? Gak apa-apa lah, yang penting keren lah. Terus sekarang kan yang penting keren gitu. Nah, bagi teman-teman santri yang FB-nya menggunakan orang tua, saya hargai orang tua, alhamdulillah ya. Jadi teman santri tidak memiliki FB sendiri, masih terjaga ya. Itu tolong sebutkan namanya ya, nama kamu siapa gitu. Tapi memang setelah pengajian ini saya minta kepada teman-teman untuk menyetorkan hasil tulisannya itu ke Bang Dori. Paling lambat jam 5.30, lewat daripada jam 5.30 berarti dia tidak mengikuti pengajiannya. Dia hanya nyontek dari temennya. Oke, lanjut ya. Di sini ada baru lagi ya, Liquin Kasih Santoso hadir, alhamdulillah, terima kasih. Gesa Arda Wangsa, assalamualaikum hadir abi, alhamdulillah guys, salam sama keluarga semuanya ya. Ridho Pangestu, assalamualaikum hadir bi. Tongku Bosar, assalamualaikum Ustadz hadir dari Padang, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Tongku Bosar ya, salam dari kami para santri Nurul Iman Al Barkah, dan semoga keluarga sehat semuanya ya, amin. Oke, kita lanjutkan tadi. Yang pertama itu ya, syarat pertama, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu bisa kokoh, Islam itu bisa kuat. Kuat untuk siapa? Untuk seluruh umat muslim atau kuat untuk pribadi? Sehingga ada orang yang mengaku muslim tapi dia tidak melaksanakan 5 perkara ini, maka Islamnya tidak kuat. Artinya tidak kuat, gampang tergoyahkan gitu. Ya dia tetap, selama dia tidak melakukan perkara yang musyrik ya, maka dia tetap dikatakan muslim, tapi tidak kuat. Tapi dia gampang goyah, gampang tergoda, gampang melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa iqamus sholati. Wa iqamis sholati ya, jangan sampai ya. Tadi syahadati alla ilaha illallah karena menjadi badal dari khamsin. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Itu adalah syarat yang kedua. Islam bisa kuat di dalam diri kita. Yang pertama memang sebagai syarat, sebagai seorang muslim, syaratnya umpama dari dia non muslim atau kafir mau masuk ke agama Islam, syarat yang pertama harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah 2 kalimat syahadat dia ucapkan, seperti kita memang Islam keturunan, dari dulu memang sudah mempercayai dan bahkan sudah sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka yang kedua adalah iqamis shalah. Iqamis shalah, mendirikan salat, salat yang 5 waktu tentunya. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Salat yang 5 waktu termasuk daripada syarat agar agama kita menjadi kokoh, Islam kita menjadi baik, Islam kita menjadi bagus. Bahkan sholat itu dikatakan as-sholatu imaduddin.
Faman aqamaha ya, waman aqamaha faqad hadamaddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Yang namanya tiang ya. Kita punya agama. Agama kita ini memiliki tiang. Tiangnya itu adalah salat. Bagaimana agama kita bisa utuh? Agama kita itu bisa tetap berdiri tegak. Ya maka tiangnya harus kuat, pondasinya harus kuat. Apakah tiang agama itu? Ya tadi, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat, ada orang yang mengerjakan salat, dia telah memperkokoh agamanya. Tapi kalau dia meninggalkan salat, dia secara tidak langsung merobohkan agamanya sendiri. Bahkan salat ini merupakan satu kewajiban yang kedua setelah syahadat, sehingga orang yang rajin salat itu agamanya ya, imannya ya sangat kuat sekali. Banyaklah hadis dan dalil-dalil tentang keutamaan salat. Sehingga salat ini menjadi satu amal yang nanti pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi as-shalah. Yang pertama tanyakan adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka ibadahnya yang lain juga pun akan menjadi baik. Tapi kalau salatnya jelek, maka ibadah yang lain pun akan mengikuti cara sholat kita, apakah baik atau jelek. Itu yang kedua. Syarat bagi orang yang ingin mengokohkan agamanya, bahkan di sini disebutkan yang pertama adalah bagi orang yang ingin masuk ke dalam agamanya, agama Islam, maka syarat pertama adalah syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat. Ini saya tanya nih santri-santri, kalau di pesantren itu kan memang dikatakan rajin sholat 5 waktu berjamaah, ya udah wajar karena pengontrolnya. Kalau di rumah gimana nih? Di rumah apakah rajin berjamaah? Kalau Gesa sih udah nggak usah ditanya lagi, ya, dengan teman-temannya nih, si Ridho Pangestu, insya Allah dia mah paling rajin ya. Masjid belum dibuka aja dia udah hadir ya, apalagi subuh, waduh, luar biasa lah ya. Subuh itu paling dulu, merebotnya belum bangun dia udah bangun duluan. Ya kita doakanlah orang-orang yang rajin, yang dia masih tetap cinta dengan program pesantrennya, atau orang-orang yang memang rajin ke masjid, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sapa lagi ya. Ari Albani, assalamualaikum, hadir bi. Malika, waalaikumsalam dari Bekasi nih Malika. Randi bin Yahya, alhamdulillah guru Marawis ya, teman saya, sahabat saya, beliau mengajar Marawis kesenian di sini. Alhamdulillah hadir. Puput Raudhah, Ustazah, terima kasih udah menonton. Ya, Ustadz Syarif Zaya, teman saya nih, alhamdulillah bisa hadir juga ya di tempat kita. Mudah-mudahan ya, ini beliau sering kunjungan di sini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di puasa ini beliau bisa menyempatkan diri dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Itu yang kedua ya tadi ya. Yang ketiga adalah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, membayar zakat. Membayar zakat ini termasuk dari antara pengokohan agama. Dia mengaku benar-benar sebagai muslim, maka dia harus membayar zakat. Kemarin sudah dijelaskan sedikit bahwa pembayaran zakat yang wajib
bagi seluruh individu umat muslim itu adalah terjadi di saat bulan Ramadan. Namanya zakat fitrah. Waktunya dibuka di saat malam Ramadan yang pertama setelah maghrib malam itu, dan diakhiri sebelum khotib naik mimbar. Bahkan ada ulama juga lain mengatakan setelah sholat id juga boleh dikeluarkan. Tapi kita kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Itu zakat fitrah yang dikeluarkan di saat bulan Ramadan seperti ini. Jangan sampai tidak mengeluarkan, dosa besar itu. Ada namanya zakat mal. Ada namanya sedekah. Di saat seseorang memiliki usaha dan usahanya itu stabil dalam penghasilannya, maka keuntungannya itu harus dikeluarkan 2,5%. Itu namanya zakat, zakat mal. Dan zakat ini sebenarnya adalah suatu obat bagi pemilik harta. Seakan-akan kita makan harus buang air. Kita selalu mengambil pemasukan atau kita selalu makan, kalau nggak dikeluarin kan jadi penyakit. Sama halnya seperti orang yang menerima harta kekayaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya selama 1 tahun, ya. Dia mempunyai usaha, lalu keuntungannya stabil, umpama setiap 1 bulan dia memiliki keuntungan 100 juta atau 2 juta, ya. Atau keuntungannya lebih 10 juta lah minimal, ya, dalam setiap setahun itu. Maka dikalkulasi nanti kalau sudah sampai setahun 2,5% itu harus dikeluarkan. Ya 2,5% berapa sih? 100 juta itu paling cuma berapa ya? 250.000, 100 juta. 2, bahkan kalau agama lain berani untuk mengeluarkan 10%. Ya. Dan banyak juga di antara kita, agama kita yang mau mengeluarkan zakatnya itu lebih daripada itu, banyak, ya. Bukan hanya 2,5%, bukan hanya 10%, kadang 50% diberikan semuanya dari hasil keuntungan dagangnya. Kenapa ini menjadi satu pokok dasar agama Islam? Karena zakat itu adalah mengeluarkan harta yang paling kita cintai. Semakin banyak dia mengeluarkan zakatnya, semakin banyak dia mengeluarkan infaknya, maka semakin yakin dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari sisi akhirat, orang yang sering bersedekah nanti Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Di saat semua orang sedang bingung, orang-orang yang rajin istiqomah dia sedekah, dia dermawan, Allah akan berikan perlindungan khusus buat dia. Yang kedua, dari sisi duniawi, bahwa orang yang bersedekah Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan ada 1 akan dibalas 10. Umpama dia bersedekah itu 10.000, maka kalau kali 10 jadi 100.000 pahalanya. Nanti diganti. Anja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mengeluarkan 1, ya, maka akan dibalas. Anja abil hasanati falahu asyru, dibalas 10 kebaikan. Bahkan di dalam Al-Quran lain bukan hanya 10, tapi bahkan diganti menjadi 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, perumpamaan orang yang berinfak itu seperti dia menanam 1 biji.
Dari satu biji kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai akan muncul 100 biji. Kalau 100 kali 7 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan liman yasha bagi orang-orang yang dikehendaki. Dengan semakin banyak dia berinfak, bersedekah, itaiz zakah, dia mau mengeluarkan zakat, maka dia yakin atas janji Allah, imannya, agamanya semakin kokoh. Itu yang dimaksud. Maka harus paham itu. Itaiz zakah kok bisa mengokohkan keimanan? Iya. Karena semakin dia mengeluarkan zakatnya, maka semakin dia banyak atau menambah keimanan di dalam dirinya. Ya, itu yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Ya, yang ketiga itu ya. Oke, kita sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah meninggalkan tempat. Ada yang santri ini, ada yang pinter, dia itu ngelihat doang pertama gitu. Lalu dia bilang hadir bi gitu. Assalamualaikum hadir bi. Habis itu dia pergi, dia live. Dia udah nggak nonton lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam lah. Itu adalah trik dan intrik bagi para santri yang memang merasa ingin bahwa dirinya itu tetap dibilang mengaji, maka dia cuma bilang hadir gitu. Assalamualaikum hadir bi, udah gitu. Habis itu dia pergi. Entah kemana lah, ngabuburit atau bukan begitu Val ya? Atau ente Val rupanya. Roswidiyayati Bunda, alhamdulillah hadir bi. Raka, alhamdulillah hadir. Acil Yurbai, ya, assalamualaikum hadir bi. Nah ini saya sarankan kepada teman-teman santri atau siapapun yang memiliki Facebook ya, kalau bisa dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita, insya Allah itu lebih berkah ya. Ini mas saran aja, silakan aja lah mau kasih nama itu Acil Yurbai. Gak tahu siapa nih Acil Yurbai nih ya. Kalau bisa itu dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita, insya Allah kita lebih berkah itu. Tia, ya, assalamualaikum hadir bi. Ini alumni ya, Mutia ya, ya ahlan wa sahlan Mutia. Kalau nggak salah sih, ya bener ya, Mutia Al Mustafa ya. Ya mudah-mudahan berkah selalu. Atau siapa nih? Eniatika, alhamdulillah hadir ya. Dari tadi nge-like terus dia, banyak banget nih. Oke, masih bertahan 22. Padahal ada sekitar 75 santri di sini, lebih lah 100 lah ya. Yang hadir 22, enggak apa-apa. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, termasuk diantaranya sodakoh ya, infak sodakoh termasuk tuh diantaranya. Wa hajjil baiti, dan pergi haji. Pergi haji ini termasuk diantaranya adalah mengokohkan keislaman seseorang. Kenapa demikian? Iyalah dia percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Lewat keberanian dia untuk berangkat haji. Kalau bukan karena Allah, dia tidak akan bisa berangkat ke Mekah. Karena ini adalah ibadah yang model ketiga. Karena ibadah itu kan ada ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ibadah maliyah itu ibadah yang dengan harta, pakai duit. Ya. Sedekah
ya, ngasih makan anak yatim, ngasih makan fakir miskin, itu namanya ibadah maliyah. Akan diterima oleh Allah dengan keikhlasannya. Ada ibadah badaniyah namanya. Ibadah badaniyah itu ya seperti sholat, kagak pakai duit tapi sholat gitu ya. Dia zikir. Ibadah qalbiyah, ya ada 3 malah. Ada 4 ya. Ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati. Bagaimana? Husnuzan. Nah, haji ini justru penggabungan antara 3 ibadah dijadikan satu. Dia ibadah badaniyah, masuk nggak? Masuk. Karena apa? Dia harus dengan tenaga, harus sehat badannya. Kalau sakit nggak boleh, dia harus sehat. Makanya orang-orang yang sebelum haji itu dia harus olahraga dulu, ya kan? Saya lihat itu orang yang tahun ini haji, mudah-mudahan sih tahun ini ya ada haji ya, mudah-mudahan ya. Karena informasinya katanya semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Makkah Al-Munawwarah, Makkah Al-Musyarrafah, Madinah Al-Munawwarah itu katanya ditutup. Tapi mudah-mudahan tidak sampai lebaran haji hingga orang-orang yang sudah ditetapkan tahun ini haji bisa berangkat haji. Ini justru akan berkali lipat pahalanya dibanding hanya sekedar sholat sunnah umpama ya. Karena apa? Karena pengumpulan ibadah yang orang bisa melakukan di rumah dengan cara terpisah, ibadah maliyah, sedekah kan nggak nyampur sama sholat. Sholat nggak nyampur dengan sedekah, dipisah. Ibadah maliyah, ibadah badaniyah, sholat, ibadah qalbiyah. Kalau ini 3 haji itu, malah lebih hebat lagi. Badaniyah harus sehat fisiknya, qalbiyah harus ikhlas hatinya, maliyah harus keluar hartanya. Itu haji. Makanya al-hajjul mabrur laisa jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti pengajian ini, khususnya ya umumnya bagi saudara-saudara kita dan saya juga doakan bisa berangkat ke Baitullah, bisa haji. Sebab ini adalah satu perjuangan yang bukan hanya sekedar dengan kata-kata, dengan niat, tapi dengan usaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa melaksanakan haji. Uangnya harus kita kumpulkan, badannya harus kita sehatin, hatinya harus kita tata rapi. Agar apa? Agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sebab banyak juga ya, mungkin di antara teman-teman kita yang dia berangkat haji tapi niatnya itu pengen dipanggil haji atau itu, tapi bukan di antara kita ya. Mungkin ada yang seperti itulah, kita jangan sampai. Dan yang kelima adalah saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, termasuk di antaranya mengokohkan agama kita. Dan puasa di bulan Ramadan ini yang sekarang sedang kita laksanakan. Hebatnya puasa ini adalah bisa mengokohkan agama, benar-benar akan memperkuat agama. Kenapa? Karena puasa sendiri hanya kita dan Allah yang tahu ibadah itu. Orang lain gak tahu kalau kita berpuasa. Kita kan cuma hanya sekedar ngaku. Kamu puasa? Iya puasa. Buktinya mana? Apakah dia buktinya bisa membuktikan kalau dia puasa itu berludah? Ya enggak bisa. Orang puasa tidak puasa bisa berludah. Tapi puasa itu hanya Allah yang tahu benar-benar. Karena bisa jadi dia
ngaku puasa, tapi sebenarnya dia udah minum di kamar 1 botol, dia siapin es buah di kulkasnya, di kamarnya. Bukan begitu Han, Rehan? Nah, inilah kelima perkara yang menyebabkan agama kita semakin kokoh, agama kita semakin kuat. Dasar-dasarnya ya 5 ini. Peribahasanya, amalkan saja yang 5 ini, Allah akan jamin surga. Tidak perlulah kau tambahkan umpama dengan ibadah-ibadah berat yang lainnya lah. Yang ini aja, dengan cinta kepada Rasulullah, termasuk diantaranya kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, juga kita tidak tinggalkan, insya Allah semua kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita lanjutkan ya sampai hadis yang keempat. Tapi kita sapa dulu teman-teman. Oke, Raihan Reviandi, bukan Bia. Haryanto, Abang Haryanto Al-Batawi hadir, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang dan teman-teman dan saudara semua di sana? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, dan semua yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah lancarkan rezekinya, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Oke, barangkali sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, untuk teman-teman yang mengikuti pengajian ini boleh untuk membagikan atau meng-share video ini atau siaran langsung kita, silakan, karena ini ilmu. Dan bagi para guru, mohon maaf apabila terjadi kesalah kata atau kesalahpahaman dari kebodohan saya. Ini bertujuan untuk ngaji bareng-bareng sama santri, dan insya Allah apa yang saya sampaikan, kalaupun seandainya memang ada yang salah, mohon untuk diperbaiki, mohon untuk dibetulkan. Ya, saya menerima apapun saran dan kritik dari para guru semuanya. Dah, kita cukupkan sampai hadis ketiga ini. Terima kasih banyak. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi amal kita di sore ini diterima oleh Allah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hutang piutang Allah selesaikan hutang piutangnya. Insyaallah kita semuanya bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam untuk semua keluarga santri-santri Nurul Iman Al-Barakah. Salam buat ayah, bunda semuanya. Mohon untuk bersabar. Keadaan kita masih dalam keadaan yang kurang baik. Pesantren masih belum bisa dilaksanakan kegiatannya. Walaupun para wali santri udah gak sabar nih, pengen anak-anaknya kembali. Nah, kebetulan kita memang dalam keadaan bulan puasa. Jadi belajarnya di rumah. Untuk live streaming ini kalau bisa dilanjutkan atau ditonton terus ya. Jangan sampai tidak mengikuti. Insya Allah saya tunggu untuk laporan kegiatan pengajian ini sampai jam 5.30. Itu maksimal ya. Sampai jam 5.30. Lewat daripada itu dianggap teman-teman tidak mengaji. Dan nanti akan ada langsung yang mengurusi sendiri ya. Setelah itu saya tidak mau tahu. Yang penting saya menyampaikan pelajaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang oma kanggo jaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik nyang kuburan mangku tangan tetangisan kebacut temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana